إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Oleh karena ketakwaan adalah merupakan jalan keselamatan yang hakiki. Dan senantiasa memeriksa amalan-amalan kita, introspeksi diri, muhasabah dengan sebaik-baiknya. Semoga saja senantiasa berusaha menjaga amalan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ketahuilah bahwasanya musibah atau bencana yang menimpa kita adalah merupakan dari sebab perbuatan manusia itu sendiri. Sungguh telah banyak kita saksikan berbagai macam bencana dan musibah, baik di darat dan di laut, mulai berupa badai yang sangat dahsyat, tanah longsor, tsunami dan lain sebagainya. Demikian pula meruginya niaga kita. Allah menahan berkah dari langit, maka itu tiada lain sebab karena perbuatan manusia itu sendiri. Oleh itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah terjadi hal demikian merupakan bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kita senantiasa sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhiratnya untuk selalu mengambil ibrah, pelajaran, dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana ungkapan sebagian orang bahwasanya musibah itu atau bencana tidak ada hubungannya dengan dosa. Akan tetapi bencana dan musibah itu melainkan karena bencana alam. Maka ini adalah ungkapan bentuk pengingkaran pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di mana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dahal al-fasadu fil barri wal bahr." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas,
dengan sebab-sebab perbuatan manusia. Liyudhikahum ba'da alladhi 'amilu, untuk merasakan mereka pada sebagian apa yang mereka telah perbuat. La'allahum yarji'un, agar mudah-mudahan mereka kembali. Ini adalah hikmah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan bencana sebab karena perbuatan manusia, tangan-tangan manusia. Berbagai macam kerusakan sebab karena perbuatan manusia. Maka Allah menimpakan kepada mereka agar supaya mereka merasakan sebagian apa yang mereka telah perbuat. Dan hikmah yang diinginkan dari musibah tersebut, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak menjadi berpaling. Ketika berpalingnya, maka itu adalah alamat dan menandakan kerasnya hati-hati kita, sehingga segala sesuatu tidak bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, kebaikan maupun kejelekan. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarrabu," yang semestinya mengapa mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala mendatangkan musibah kepada mereka, bencana kepada mereka, walakin kasat qulubuhum, akan tetapi oleh karena kerasnya hati-hati mereka, wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun, kemudian syaitan senantiasa menghiasi mereka amalan-amalannya. Amalan maksiat dihiasi seakan-akan adalah ketaatan. Dunia seakan-akan tujuan bagi mereka. Kesyirikan seakan-akan adalah tauhid. Bid'ah dianggap sunnah. Maka itu adalah upaya syaitan untuk menghiasi amalan-amalan yang mereka, kejelekan dianggap kebaikan, sehingga mereka tidak tunduk kepada Allah ketika terjadi bencana dan musibah, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu seakan-akan manusia lupa terhadap sunnatullah, apa yang menimpa dari umat-umat sebelum kita, di mana umatnya kaum Nuh, umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, demikian pula Fir'aun la'natullah alaihi. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka musibah dan bencana melainkan karena keingkarannya terhadap kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan sunnatullah yang berlaku terus-menerus sampai tegaknya kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di antara bentuk maha penyayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan, berbagai macam peringatan kepada hamba-hambanya, agar supaya kita sebagai hamba introspeksi diri, mau bersimpu kepada Allah Azza wa Jalla, dan menjadikan hal-hal yang demikian sebagai bentuk menolak bala dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ihfadillah yahfaduka." Hendaknya kalian menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sebab-sebab untuk menolak bala, yang selalu menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sebagian para as-salaf, ta'arifu ilallahi firraha. Hendaknya kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kalian dalam keadaan lapar.
ia alibuka bisyiddah, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan sulit. Ihfadillah yahfaduka, jagalah Allah, kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabatnya dengan beberapa kalimat. Di antaranya kalimat tersebut, ihfadillah yahfaduka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika beliau mensyarah hadis ini, bahwa menjaga Allah yakni menjaga hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu amamak, maka jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya engkau menjumpai di hadapanmu. Allah akan menjagamu dari berbagai macam penyimpangan. Allah akan menjaga dirimu, Allah akan menjaga hartamu, demikian pula keluargamu. Ketika kalian senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aman, ketika kalian hidup di dunia ini selalu menjaga Allah Azza wa Jalla, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma nasalal bala illa bi dzambin." Tidaklah turun satu musibah melainkan sebab karena dosa. Wa ma rafa'ahu illa bit taubah. Dan tidak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut kecuali dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menguji hambanya dengan kebaikan dan kejelekan, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wa balawnahum, dan kami senantiasa menguji kepada mereka bil hasanati was sayyi'at, dengan kebaikan-kebaikan serta kejelekan-kejelekan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka selalu kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhiratnya, ketika mereka diuji dengan kebaikan, maka senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Allah memberikan ujian bentuk musibah atau bencana serta kerugian, maka orang-orang beriman selalu dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kebaikan dan kejelekan, maka orang-orang yang beriman selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara bentuk-bentuk untuk menolak bala. Karena dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, maka Allahu mu'adzibahum wa anta bihim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menurunkan musibah, menyiksa mereka, sementara engkau wahai Muhammad senantiasa berada di antara mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada mereka jika penduduknya senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ka'ayyin min qaryatin akhlaqnaha, dan berapa banyak negeri yang kami telah binasakan, kata Allah Azza wa Jalla, dari umat-umat terdahulu. Wa hiya zalimatun, ketika penduduknya dia zalim, fasiru fil ardi, maka berjalanlah di atas muka bumi ini. Perhatikan kaifa akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang selalu mendustakan kebenaran apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara sebab-sebab menolak bala, yakni hendaknya seorang mukmin selalu kembali kepada Allah, merendahkan diri kepadanya serta tunduk kepadanya.
Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin, dan tidaklah kami mengutus pada suatu negeri dari seorang nabi ketika penduduk negeri tersebut mendustakan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ahadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra, melainkan kata Allah Azza wa Jalla, kami siksa penduduknya dengan bencana serta kehinaan agar supaya mereka kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi musibah mengambil ibrah darinya, maka hendaknya senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesulitan kepada apa yang menimpa diri kita. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa tersebut adalah merupakan senjata yang paling ampuh bagi setiap muslim. Dengan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan sebab-sebab Allah makin mencintainya. Ketika seorang makin banyak meminta dan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka itu di antara sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-Nya dengan memperbanyak doa kepadanya. Dan doa itu sendiri adalah merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, ud'u qala rabbukum ud'uni, berfirman Rabb kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguh orang-orang yang takabur untuk berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka kelak kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Oleh itu merupakan alamat kesombongan ketika seseorang dia tidak mau berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan alamat kesombongan. Ya, ketakaburan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iblis ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, dan ingat wahai Muhammad ketika Rabbmu memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka mereka sujud, illa iblisa, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, mereka enggan dan takabur hingga dia menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ketakaburan, kata para salaf, adalah dosa yang pertama-tama Allah Subhanahu wa taala didurhakai dengan dosa maksiat, kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, maka Allah tidak akan memasukkan ke dalam surga bagi siapa yang ada sebesar zarrah di dalam hatinya al-kibr, yakni al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran serta merendahkan manusia. Ketika dia tidak mau berdoa kepada Allah, maka itu adalah alamat kesombongan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sebab-sebab musibah akan dipalingkan oleh Allah, Allah tidak turunkan, hendaknya seorang mukmin senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat ketawakalan adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berikhtiar melakukan sebab-sebab yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang-orang yang bertawakal selalu menempuh sebab-sebabnya. Bukan bertawakal artinya berserah diri kepada Allah kemudian dia berdiam diri, akan tetapi hakikat ketawakalan kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, kemudian dia menempuh sebab-sebab jalan-jalan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu
wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amrihi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusannya. Kada ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan ketentuan bagi setiap segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara sebab-sebab musibah, bencana akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang senantiasa kembali bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga senantiasa bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan jalan keluar dari segala urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, hendaknya setiap di antara kita untuk selalu melakukan kebaikan, memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasa'iul ma'ruf," dan berbuat kebaikan adalah dengan taqiyya masyari as-su, akan menjaga diri kita, akan menjaga dari kebinasaan. Maka perbuatan baik itu akan menjaga dari kebinasaan. Wasadaqatu khafiyan, dan sedekah yang tersembunyi, maka tutupi ugada barab, akan menutupi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar adalah merupakan sebab-sebab Allah tidak menurunkan musibah kepada hamba-hambanya ketika hambanya senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat telah kita baca, "Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka ketika Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana ketika mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkara yang paling penting dari sebab Allah tidak menurunkan musibah, yakni dengan memperbanyak tobat kepadanya. Tobatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Rabb-nya gembira kepadanya, bahkan melebihi kegembiraannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang laki-laki dalam perjalanan, kemudian tunggangannya, bekalnya hilang, hingga dia berada di bawah satu pohon dan memikirkan keadaan serta kebinasaan dirinya. Seorang musafir hilang tunggangannya, bekalnya hilang, yang dia pikirkan kebinasaan dirinya. Kemudian tiba-tiba kendaraannya datang, ada di hadapannya. Bagaimana gembiranya? Karena gembiranya sehingga dia berdoa, doanya pun terbalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Kalimat kesyukuran karena gembiranya. Nah, maka kegembiraan Allah Subhanahu wa taala melebihi kegembiraan seseorang tadi ketika dia hilang barangnya, kemudian tiba-tiba dia datang padanya. Maka seorang hamba yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu membuat Allah Subhanahu wa taala gembira kepadanya. Dan dengan tobat adalah sebab-sebab musibah itu terangkat.
Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang disebutkan tadi, "Ma nasalat bala illa bisabbi." Dan tidaklah Allah menurunkan bencana musibah melainkan sebab karena dosa-dosa. Wa ma rafa'ahu illa bitawbah. Dan tidak ada yang mengangkatnya kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, orang yang berakal senantiasa mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-aqil, orang yang berakal ya'riful khair wa yatlubuhu. Ketika dia mengetahui kebaikan, kemudian dia mencarinya dan mengerjakannya. Wasyarr yatlubuhu. Dan ketika dia mengetahui kejelekan, dia meninggalkannya. Itulah orang yang berakal. Sehingga orang-orang kafir pun di dalam neraka Jahannam, mereka mengadu kepada Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk, "Laula nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kata mereka, sekiranya kami dulu mendengar dan berakal, tidak akan mungkin kami berada di dalam neraka sa'ir. Jadi mereka berada di dalam neraka sa'ir oleh karena sebab mereka tidak berakal. Waliyahudzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita seluruhnya dari kebinasaan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma rabbana faghfir lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ke engkau kira bubuk juga. Nyam. Bubuk juga. Potasinya. Coba. Kejo. Mana jalan? Ini. Nah, karena kerja. Tambah. Iya. Air nih. Ngalir. Baru tambah je. Tambah lagi.
Jadi mie sudah masak. Iya, Mang. Nah, muncul. Atur ni. Sip paling itu benar berkumpul ni. Atur yang tak. Kau ni juga ini itu real. Itu ini bukan apa-apa. Tinggal anuannya. Nyaman.